kita dihantam tarif berapapun, kita akan berunding, akan negosiasi. Kita hormati, tapi kita percaya kepada kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Kalaupun mereka tidak membuka pasar mereka kepada kita, kita akan survive, kita akan tambah kuat, kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan pernah menyerah, kita tidak akan pernah berlutut, kita tidak akan pernah mengemis, kita tidak akan pernah minta kasihan orang lain. Tidak perlu dikasihani, bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, para menteri dan wakil menteri, Kabinet Merah Putih yang hadir, inisiator Gerakan Indonesia Menanam selaku tuan rumah, Bapak Ustadz Adi Hidayat beserta jajarannya, Menteri Koordinator Pangan Saudara Zulkifli Hasan yang saya hormati, Menteri Pertanian Saudara Andi Amran Sulaiman, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Saudara Yandri Susanto, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Saudara Teddy Indra Wijaya, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan Saudara Setiawan Ikhlas, Gubernur Sumatera Selatan Saudara Herman Deru beserta Forkopimda Sumatera Selatan, Panglima Kodam yang hadir, Kapolda yang hadir, pimpinan daerah semuanya yang saya hormati, anggota Komisi 4 DPR RI Dapil Sumsel, Saudari Kartika Sandra Desi, Rektor Kuliah Dakwah Islamiyah Universitas Tripoli Libya, Dr. Abu Bakar Abu Suswair yang saya hormati, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir dari semua kalangan yang saya lihat, para mitra tanam program Gerina, para petani dan rekan-rekan pers media, serta seluruh hadirin undangan yang hadir. Tentunya kita sebagai insan yang bertakwa tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada kita, atas kesehatan yang diberikan, kita bisa berkumpul dalam acara yang berbahagia ini, acara yang menggembirakan, acara yang membesarkan hati kita semua, terutama membesarkan hati saya. Saudara-saudara, bulan Maret yang lalu saya jumpa dengan Ustadz Adi Hidayat di Istana Kepresidenan, Istana Merdeka di Jakarta, dan beliau menyampaikan merencanakan peluncuran Gerakan Indonesia Menanam.
Dan tadi sebelum saya ke sini, saya diundang oleh Menteri Pertanian, oleh Menko Pangan untuk menghadiri penanaman sawah dengan teknik modern, di mana penyebaran benih dilaksanakan dengan drone, di mana yang tadinya 1 hektar membutuhkan 25 hari diolah. Kalau pakai cara tradisional, sekarang kita bisa mengolah 25 hektar dalam 1 hari. Dan tadi, di tempat tadi, menurut gubernur, itu adalah tempat buaya. Adalah rawa, daerah rawa. Tapi sekarang ini akan menjadi lahan sawah 100.000 hektar. Dan sebenarnya potensinya nanti di Sumatera Selatan itu akan menjadi 1 juta hektar. Di Sumatera Selatan saja. Dan sebagian besar itu adalah rawa, daerah lahan-lahan yang sekarang tidak produktif. Saudara-saudara sekalian, kalau waktu berapa saat yang lalu saya koreksi, tidak berapa saat yang lalu, dari sejak ratusan tahun bangsa kita, rakyat kita selalu mendambakan ketahanan pangan. Ratusan tahun rakyat kita mendambakan gemah ripah loh jinawi. Artinya cukup pangan, baru cukup papan dan cukup sandang. Tidak ada peradaban yang bisa hidup tanpa pangan. Tidak ada negara bentuk apapun yang bisa berdiri tanpa pangan. Hal dasar ini banyak dilupakan oleh elit-elit yang pintar-pintar, tapi lupa dengan hal-hal yang paling dasar. Belajar jauh-jauh ke negara lain, tapi tidak faham di mana letak fondasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Farabi Ahmad dengan NIM 17235063. Saya akan menganalisis video pidato dari Presiden Prabowo Subianto. Gaya bahasa menggunakan gaya retoris, sering menggunakan kalimat tanya retoris untuk menggugah audiens. Majas metafora dan analogi sering muncul seperti pembangunan ini adalah jembatan menuju masa depan. Gaya bahasa persuasif, ajakan menggunakan kalimat kata mari, kita, dan bersama. Pilihan kata atau diksi, dominan menggunakan bahasa formal dan diplomatis. Banyak kata berkonotasi positif seperti kemajuan, kolaborasi, dan kebersamaan. Sering memakai istilah nasionalisme dan pembangunan seperti kemandirian, inovasi, dan gotong royong. Struktur kalimat umumnya menggunakan kalimat panjang dan kompleks. Beberapa bagian disusun dalam pola pernyataan masalah, ajakan solusi, menggunakan pengulangan struktur, paralelisme seperti kita harus bekerja lebih keras, kita harus bergerak lebih cepat, kita harus melangkah lebih berani. Nada bicara yang digunakan nada tegas, namun tetap mengedepankan kewibawaan dan ketenangan. Ada juga saat membahas isu sensitif, nada melambat menunjukkan empati.
Dan ketika membahas pencapaian, nada lebih naik dan antusias. Suasana mood yang dibangun membangun suasana optimis dan semangat nasionalisme. Terkadang menciptakan emosi seperti haru ketika membahas perjuangan rakyat atau pahlawan. Umumnya ingin menciptakan rasa persatuan dan kebanggaan nasional. Kesimpulan analisis dari pidato tersebut, pidato presiden ini disampaikan dengan gaya bahasa formal, retoris yang kuat, pilihan diksi yang membangun semangat nasionalisme, dan struktur kalimat yang runtun serta efektif. Nada suara yang suasana yang dibangun menekankan semangat kolaboratif dan optimisme bangsa untuk menghadapi masa depan. Sekian video analisis pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.